Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya, yaitu terkait dengan bantuan PKH tahap ketiga sudah cair. Namun nominalnya ini tidak sesuai sahabat YouTube. Banyak sekali yang berkurang, dan berkurangnya ini drastis sahabat YouTube. Yang awalnya 1 juta sekian tinggal Rp225.000. Nah, ini kejelasan infonya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya pada video kali ini, kembali lagi saya ngerepoti sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH. Saya minta bantuannya untuk kembangkan channel Diari PKH dan juga channel Bojone Diari PKH ya sahabat YouTube. Jadi channel Bojone Diari PKH hari ini lagi mengupdate info ya terkait dengan cara yang paling mudah dan praktis untuk mengetahui bantuan PKH itu cair. Nah, seperti apa kejelasan informasinya, silakan dikunjungi ya channel Bojone Diari PKH. Linknya saya taruh di kolom komentar paling atas sahabat YouTube, silakan dikunjungi dan jangan lupa tinggalkan jejak juga di sana dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sahabat YouTube, karena insya Allah tidak ada ruginya dan ke depan channel Bojone Diari PKH akan mengupdate informasi-informasi yang tentunya insya Allah bermanfaat dan juga terkait dengan keseharian kegiatan-kegiatan dari keluarga Diari PKH. Tentu nanti akan diupdate di channel Bojone Diari PKH. Oleh sebab itu tidak ada ruginya, segera subscribe ya sahabat itu. Oke sahabat itu, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya kembali pada topik hari ini, yaitu bantuan PKH tahap ketiga sudah cair, namun nominalnya tidak sesuai sahabat itu. Ada yang awalnya ini 1 juta sekian, namun di tahap ketiga ini nominalnya berubah drastis, ada yang sampai Rp225.000. Nah, kejelasan informasi ini seperti apa? Sahabat itu, kita juga sempat bingung ya, para SDM PKH, pendamping PKH ini sempat bingung karena sebelum proses pencairan ini ya sahabat itu di tahap ketiga ini, jadi aplikasi ePKH ini masih bisa diakses untuk pemutahiran data ya para keluarga penerima manfaat PKH. Namun di sana ya kita menjumpai beberapa KPM ini yang anggota rumah tangganya atau ART-nya, dan kebetulan itu yang menjadi komponen sahabat itu ya, misalkan anaknya 3 SMA, SD, kemudian balita. Nah, ini semua kan ART. Nah, di ePKH sebelum pencairan kemarin sahabat itu ya, jadi ketika masih diakses masih bisa dilihat ada dari salah satu ART ini, di situ keterangannya adalah nonaktif DTKS karena ganda, nonaktif DTKS karena anomali. Jadi statusnya seperti itu sahabat itu. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa saya tarik kesimpulan kenapa bantuan PKH di tahap ketiga ini banyak sekali yang turun nominalnya, disebabkan karena itu banyak sekali ART dari keluarga penerima manfaat PKH di ePKH ini yang statusnya adalah nonaktif DTKS karena anomali, nonaktif DTKS karena ganda, dan lain sebagainya sahabat itu. Dan ini kita juga bingung ya, bingungnya kenapa? Karena kita tidak tahu ini gandanya dengan yang mana, gandanya yang seperti apa, anomalinya seperti apa, karena kita pendamping PKH ini sudah mengupdate data-data tersebut melalui aplikasi ePKH. Sedangkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini acuannya adalah DTKS. Jadi kemungkinan antara DTKS dengan ePKH ini tidak sinkron sahabat itu. Sehingga hal itulah yang menyebabkan data para ART ini banyak yang nonaktif DTKS, sehingga menyebabkan bantuan para keluarga penerima manfaat PKH ini tidak sesuai ataupun turun bantuannya.
Contoh yang saya sebutkan tadi, ada anaknya SMA, SD, dan balita. Lah, balitanya ini nonaktif DTKS, ya sehingga kan yang awalnya bantuannya ini 1 juta sekian atau bahkan 2 juta sekian ya sahabat YouTube, ini karena balitanya ini nonaktif DTKS akhirnya kan kurang sahabat YouTube. Jadi seperti itu fenomenanya. Sampai dengan saat ini para operator ya di masing-masing kabupaten ataupun kota kita mintai pertanyaan ya, kita mintai solusi. Ini ketika diteruskan ke pihak EPKH di kementerian sana, ini juga masih belum ada jawabannya sahabat YouTube. Dan sampai dengan saat ini menu pemutahiran di EPKH ini juga masih belum bisa diakses oleh para pendamping PKH. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menunggu jawaban resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan para ART ya, para ART keluarga penerima manfaat PKH ini yang statusnya non aktif atau ya non aktif DTKS. Jadi yang DTKS ini tidak aktif sahabat YouTube karena terindikasi ganda ataupun terindikasi anomali sahabat YouTube. Jadi sementara yang bisa kita sampaikan seperti itu, dan pertanyaan di kolom komentar banyak sekali yang seperti ini. Mas, punya saya komponennya balita sama SD, yang cairnya SD. Lah ini yang balita kapan dicairkan sahabat YouTube? Sampai dengan saat ini yang sudah cair ya itu adalah nominal yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi apabila ada 2 kategori ya, SD dan balita, namun yang balitanya belum cair, ini tidak bisa sahabat YouTube. Nanti selang beberapa hari cair yang balitanya tidak bisa. Jadi nanti cairnya bagaimana ya? Ketika nanti di tahap berikutnya, ketika si balita ini sudah diperbaiki ataupun datanya sudah aktif lagi DTKS-nya sahabat YouTube, sehingga nanti bantuannya ataupun komponennya kembali SD dan balita. Saat ini karena si balita ini adalah nonaktif DTKS statusnya, maka yang menjadi komponen hanya anak SD-nya saja sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami sahabat YouTube ya. Jadi jangan bingung ya, karena fenomenanya seperti itu sahabat YouTube. Karena proses perbaikan data ini tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan sahabat YouTube. Sehingga harap disadari ya sahabat YouTube, karena ini hanya bantuan bukan semacam gaji. Jadi kita para pendamping sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki data sahabat YouTube semua ya, tentunya para keluarga penerima manfaat di masing-masing wilayah. Dan juga mungkin kenapa kok banyak yang berkurang, mungkin seperti ini sahabat YouTube. Di data DTKS ya, di data DTKS ini sudah siap lah, artinya sudah lengkap lah ya, ART-nya ada SMA, SD maupun balita. Lah namun di Dukcapil ya, di Dukcapil si balita ini baru masuk KK sahabat YouTube. Sehingga status KK-nya ini belum teraktivasi ataupun NIK si balita ini belum teraktivasi oleh Dukcapil, sehingga ketika disinkronkan antara DTKS dengan Dukcapil ini tidak sesuai sahabat YouTube. Sedangkan patokan data itu yang digunakan adalah data dari Dukcapil sahabat YouTube. Oleh sebab itu kemarin kita memang berusaha mencocokkan, memperbarui DTKS agar sama dengan Dukcapil. Ketika disinkronkan biar sama. Apabila disinkronkan ini tidak sama, maka yang dijadikan acuan adalah data Dukcapil sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami sahabat YouTube ya, informasi pada video kali ini. Kenapa bantuan PKH banyak sekali yang tidak sesuai? Karena fenomena data para ART, para komponen di EPKH sahabat YouTube itu statusnya adalah nonaktif DTKS karena ganda atau nonaktif DTKS karena anomali. Karena sebab itulah bantuan PKH ini banyak sekali yang berkurang nominalnya sahabat YouTube. Jadi kita para pendamping tidak kurang-kurang, kita tetap berusaha mengkomunikasikan dengan operator di kabupaten ataupun kota. Operator kabupaten ataupun kota meneruskan ke pusat, sehingga sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan informasi. Dan saat ini pun pemutahiran di EPK juga masih belum bisa diakses. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga yang masih belum cair bisa segera cair. Sahabat YouTube, sekian terima kasih. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.